Masyarakat Indonesia perlu mengetahui bahwa ada berbagai macam jenis bantuan sosial yang ada di Indonesia yang diberikan kepada masyarakat Indonesia dengan kategori-kategori tertentu dan syarat-syarat tertentu. Nah, apa saja jenis bansos yang diberikan kepada masyarakat Indonesia? Nah, berikut akan saya jelaskan di dalam video ini. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai ada berbagai macam jenis bantuan sosial yang ada di Indonesia yang diberikan kepada masyarakat dengan kategori dan syarat-syarat tertentu. Nah, kira-kira jenis bantuan sosial apa saja yang ada di Indonesia? Siapa petugas yang mendampinginya? Dan bagaimana cara pendataan dan bagaimana cara atau syarat agar masyarakat menerima dari berbagai jenis bantuan sosial tersebut? Simak video ini sampai akhir. Sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka. Nah, sobat YouTube, di video kali ini kita akan membahas berbagai macam bentuk atau jenis bantuan sosial dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat Indonesia. Nah, pasti sobat YouTube ada yang sudah mengetahui dan mungkin banyak juga yang belum mengetahuinya. Terkadang bansos yang jenis ini disamakan dengan bansos jenis yang lainnya. Nah, ternyata dari berbagai jenis bansos tersebut ini berbeda-beda, memiliki petugas pendampingan yang berbeda, alurnya berbeda, penerimanya berbeda, dan memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda untuk masyarakat yang berhak mendapatkan bansos tersebut. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah bantuan PKH atau Program Keluarga Harapan. Nah, seringkali di kalangan masyarakat ini menganggap bahwa bansos-bansos yang lain seperti bansos sembako, BPNT, BST, BLTDD ini disamakan dengan bantuan PKH. Namun ini sangat berbeda. Walaupun sama-sama dari Kementerian Sosial, bansos PKH, BST, BPNT atau program kartu sembako ini adalah jenis bansos yang berbeda. Pendampingnya pun berbeda juga. Jika PKH, cara mendapatkannya adalah harus memiliki syarat-syarat tertentu. Karena bantuan PKH ini merupakan bantuan non-tunai dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang, beras, atau sembako. Jadi PKH ini merupakan bantuan sosial dalam bentuk non-tunai yang uangnya langsung ditransfer ke kartu KKS penerima masing-masing. Pendamping dari program Keluarga Harapan ini adalah pendamping PKH. Nah, KPM PKH yang mendapatkan bantuan juga wajib memiliki syarat-syarat tertentu. Harus memiliki salah satu dari komponen. Di dalam keluarganya harus ada minimal satu dari komponen: ibu hamil, anak usia dini umur 0-6 tahun, anak SD, sekolah SMP, SMA, lanjut usia atau minimal 70 tahun untuk lansianya, juga memiliki salah satunya yaitu disabilitas berat. Nah, jika sudah memiliki salah satu dari beberapa komponen tersebut, maka keluarga tersebut berhak untuk mendapatkan PKH asalkan keluarga tersebut sudah masuk DTKS. Ya, jadi selain memiliki syarat salah satu komponen, KPM PKH datanya ini diambil dari DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, atau bahasa lain yang mungkin bisa untuk diingat yaitu data kemiskinan. Nah, DTKS atau data kemiskinan ini yang mengusulkan bukan pendamping PKH. Namun DTKS ini bersumber dari desa atau kelurahan. Jadi setiap desa atau kelurahan ini yang diatur di Undang-Undang
penanganan fakir miskin, bahwasanya DTKS ini merupakan hasil dari musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Jadi sebelum masyarakat atau keluarga mendapatkan bantuan-bantuan seperti PKH, ini wajib harus masuk di DTKS terlebih dahulu. Nah, dari usulan desa atau kelurahan lewat DTKS itu nanti akan disetujui atau meminta persetujuan oleh kepala daerah, kemudian setelah itu akan dikirim ke pusat, Pusdatin di Kementerian Sosial. Setelah itu ketika ada validasi baru nanti keluarga yang masuk dalam DTKS yang berada di desil paling rendah, desil 1, desil 2, nah ini nanti akan ditetapkan menjadi calon peserta PKH sesuai dengan kuota anggaran yang ada di pemerintah. Nah, kalau sekarang kuotanya untuk PKH ini penerimanya adalah 10 juta keluarga. Jadi 10 juta keluarga yang tingkat perekonomiannya paling rendah yang masuk dalam DTKS itu yang dijadikan sebagai penerima PKH. Nah, ketika divalidasi nanti akan dicek oleh para pendamping apakah dalam keluarganya tersebut orang tersebut masih tingkat kesejahteraannya masih sama atau mungkin sudah kaya. Nah, kalau masih masuk kategori miskin, dicek juga apakah masih mempunyai komponen seperti anak sekolah, anak usia dini, balita, ibu hamil, lansia, atau disabilitas berat. Nah, jika sudah punya salah satu dari komponen dan masih masuk keluarga miskin, maka nanti divalidasi, diverifikasi oleh pendampingnya dan disetujui oleh Kementerian Sosial untuk nantinya di SK-kan menjadi KPM atau penerima PKH. Nah, itu ya alurnya untuk PKH. PKH ini bantuannya berupa uang ya, jadi bukan berupa barang. Uang yang didapatkan masing-masing penerima PKH juga berbeda-beda. Antara anak SD, SMP, SMA, anak usia dini, ibu hamil, lansia, disabilitas berat, ini berbeda-beda. Kemudian jenis bansos yang berikutnya yang akan kita bahas adalah bantuan pangan non-tunai atau program kartu sembako. Nah, penerima sembako ini atau BPNT ini datanya juga berasal dari DTKS. Nah, KPM PKH juga berhak mendapatkan bantuan sembako atau BPNT ini. Nah, jadi boleh ya untuk KPM PKH ini juga boleh mendapatkan bantuan BPNT secara otomatis. Namun, untuk bantuan BPNT ini berbeda dengan PKH. Kalau BPNT ini pendampingnya bukan pendamping PKH, tapi di daerah-daerah ada yang pendampingnya TKSK, bisa Karang Taruna, atau mungkin pihak-pihak lain yang sudah ditunjuk sesuai dengan SK-nya. Nah, itu ya. Jadi kalau ada masalah dengan PKH, silakan laporan konsultasikan ke pendamping PKH. Jika ada masalah dengan sembako atau BPNT, silakan laporkan atau konsultasikan dengan pendamping BPNT seperti TKSK yang ada di wilayahnya masing-masing. Kemudian bantuan dari Kementerian Sosial juga yang lainnya adalah bantuan sosial tunai atau BST. Bantuan ini diberikan ketika saat ada pandemi COVID-19 mulai tahun kemarin, tahun 2020. Nah, kemarin diperpanjang terakhir Mei dan Juni. BST ini diberikan dalam bentuk tunai. Nah, yang menyalurkan, yang mencairkan BST ini adalah langsung oleh pihak PT POS. Bukan pendamping PKH ataupun pendamping BPNT. Nah, jadi yang menyalurkan adalah pihak PT POS. Langsung ke penerimanya. Penerima BST ini juga diambil datanya dari data DTKS. Maka dari itu penting sekali masyarakat yang sangat menginginkan bantuan jika masuk kategori miskin, maka untuk mendaftar langsung ke PKH, ke BPNT atau BST itu tidak bisa. Jadi alur yang pertama yang harus dilakukan adalah bisanya hanya mendaftar, mengusulkan dirinya agar masuk ke DTKS. Dengan membawa KTP, KK, silakan ke desa, kantor desa atau kelurahan. Jika belum masuk DTKS, daftarkan diri Anda untuk nanti pihak desa atau kelurahan memusyawarahkan nanti
apabila layak itu nanti akan diusulkan untuk masuk DTKS. Tapi kalau sudah masuk DTKS, apakah langsung otomatis akan mendapatkan bantuan? Tidak jawabannya. Karena untuk bantuan-bantuan jenis tertentu seperti PKH, BPNT, BST ini adalah harus sesuai dengan kuota ya. Jadi yang masuk DTKS ini ada berjuta-juta keluarga se-Indonesia. Ada ratusan bahkan ya mungkin. Sedangkan penerima PKH anggarannya dari pemerintah hanya untuk 10 juta keluarga. BPNT ini hanya 18,8 juta keluarga. BST hanya 10 juta keluarga. Karena di dalam DTKS itu nanti akan di rankingnya tingkat perekonomiannya masuk di tingkatan yang mana. Biasanya untuk menerima PKH ini tingkatan paling rendah. Dan juga BPNT. Kalau untuk bantuan BPNT adalah keluarga yang sudah masuk DTKS tapi tidak perlu ada syarat-syarat memiliki komponen seperti PKH. Oke, cukup mengerti ya. Kemudian untuk jenis bantuan sosial yang lainnya ini banyak sekali. Ada bantuan langsung tunai dari dana desa. Ini penerimanya dilakukan melalui musyawarah desa khusus, Musdesus yang belum mendapatkan PKH, BPNT maupun BST ini diusulkan dapat BLT dana desa. Tapi bantuan ini cuma ada ketika pandemi COVID-19. Kemudian bantuan yang lainnya dari daerah, ini juga banyak ya, setiap daerah memiliki kebijakan yang berbeda juga. Kemudian ada juga jaminan perlindungan sosial seperti BPJS KIS. Nah, ini bantuannya dalam bentuk layanan kesehatan gratis. Yang punya KIS gratis dari pemerintah, ini kan merupakan bantuan juga. Tapi bantuannya adalah layanan kesehatan gratis. Kalau cek kesehatan, kemudian kalau misal sakit, ke vaskes pertama, itu kan bebas biaya. Kemudian ada bantuan yang lain dari kementerian yang lain seperti BPUM, Bantuan Presiden Produktif untuk Pelaku UMKM, yang kemarin dapatnya 1,2 juta untuk pelaku UMKM. Ada juga program Kartu Prakerja. Banyak sekali ya bantuannya. Mungkin saya agak sedikit lupa banyak jenis bantuan yang lainnya. Kemudian bantuan program Indonesia Pintar. Nah, ini untuk anak-anak sekolah. KPMPK juga anak-anaknya berhak mendapatkan bantuan PIP ini. Ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu ya. Jadi banyak sekali jenis bantuan sosial dan pendampingnya pun berbeda-beda. Petugasnya yang mendampingi, kemudian alur untuk bisa mendapatkan atau kesempatan untuk mendapatkan bantuan tersebut juga berbeda-beda, syaratnya juga berbeda. Nah, mungkin cukup itu. Semoga bisa menjadi pencerahan untuk semua warga Indonesia agar bisa membedakan mana ini PKH, BPNT, BST, dan jenis bantuan sosial yang lainnya. Agar tidak terjadi fitnah yang menjurus pada hanya satu bantuan sosial. Misal PKH ini kan sudah terlanjur dikenal oleh masyarakat Indonesia karena pendamping PKH ini intens mendampingi para penerima manfaat dari PKH tersebut. Maka dari itu, jika bantuan sosial lainnya yang bermasalah, ini seakan-akan yang salah adalah pendamping PKH, padahal tidak mendampingi jenis bantuan sosial lainnya selain bantuan PKH. Oke, Sobat YouTube, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dan Anda menerima bantuan yang jenis apa? Silakan komentar di sini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.